Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar di kelas tinggi pada abad 21. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rejoice, NIM 141419250. Tugas video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi Universitas Negeri Jambi. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar dimensi belajar. Konsep dasar dimensi belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada belajar sebagai tujuan, yang kedua belajar sebagai alat, yang ketiga belajar sebagai produk, dan juga belajar sebagai proses. Yang pertama, belajar sebagai tujuan. Belajar sebagai tujuan artinya di mana seseorang belajar hanya ingin mencapai tujuannya tertentu, seperti siswa yang belajar ketika ulangan karena ingin mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua, belajar sebagai alat, yaitu di mana seseorang belajar hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Yang ketiga, belajar sebagai produk, yaitu di mana seseorang belajar hanya ingin mendapatkan suatu bukti hasil belajarnya, seperti ijazah ataupun sertifikat lainnya. Jadi, fokusnya hanya belajar untuk mendapatkan ijazah. Yang keempat, yang terakhir yaitu belajar sebagai proses. Belajar sebagai proses adalah di mana seseorang belajar dengan niat dan bersungguh-sungguh karena mereka ingin mendapatkan ilmu dan mengikuti setiap tahapan-tahapan dalam pembelajaran tanpa mementingkan suatu bukti atau ijazah atau tanpa mementingkan kekuasaan. Materi selanjutnya yaitu dimensi belajar sebagai proses. Ada 5 dimensi belajar sebagai proses. Yang pertama yaitu mengembangkan sikap dan persepsi positif. Yang kedua, memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan sikap produktif pada abad 21. Yang keempat, belajar secara bermakna. Dan yang terakhir yaitu memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Dimensi yang pertama yaitu mengembangkan sikap dan persepsi positif. Sikap dan persepsi siswa dalam belajar sangat mempengaruhi proses belajar siswa. Sikap dapat mempengaruhi belajar secara positif, sehingga dalam belajar itu menjadi mudah. Namun sebaliknya, sikap juga dapat mempengaruhi belajar secara negatif, sehingga dalam belajar siswa menjadi sangat sulit. Ada 2 faktor yang mempengaruhi sikap dan persepsi dalam belajar siswa. Yang pertama yaitu faktor eksternal, yang terdiri dari iklim akademik atau belajar siswa dan tugas-tugas siswa di kelas. Yang kedua, faktor internal, terdiri dari perasaan di mana siswa merasa diterima oleh guru dan teman sekelasnya, dan juga perasaan siswa merasa nyaman dengan suasana fisik di kelasnya. Guru seharusnya dapat membantu siswa untuk menumbuhkan sikap dan persepsi yang positif dengan menekankan aspek-aspek internal dan eksternal siswa. Dimensi yang kedua yaitu memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Cara membantu siswa agar dapat memperluas dan menghasilkan pengetahuan dapat dilakukan dengan memberikan kerangka langkah-langkah secara eksplisit tentang suatu proses atau dengan menggunakan tugas-tugas terstruktur. Kegiatan belajarnya bisa berupa kegiatan comparing, classifying, inducing, deducing, analyzing error, constructing support, abstracting, dan analisis perspektif. Dimensi yang ketiga yaitu mengembangkan sikap produktif pada abad 21. Menumbuhkan kebiasaan mental untuk dapat berpikir secara produktif ditandai dengan yang pertama yaitu self-regulated thinking and learning, yakni kebiasaan mengetahui apa yang sedang dipikirkan siswa, tindakan yang sedang direncana siswa, mengetahui sumber-sumber yang penting, sensitif terhadap umpan balik, dan juga evaluatif terhadap keefektifan tindakan. Yang kedua yaitu critical thinking and learning,
yang dicirikan oleh tindakan yang cermat, jelas, terbuka, bisa mengendalikan diri, dan sensitif terhadap tingkat pengetahuan. Yang ketiga, creative thinking and learning, yang ditandai dengan semangat tinggi, berusaha sebatas kemampuan, percaya diri, teguh, dan menciptakan hal-hal atau cara-cara yang baru. Yang keempat yaitu collaboration, yang ditandai dengan seseorang mau terbuka dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya yaitu communication, yang ditandai dengan siswa atau seseorang dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menjadi pendengar yang baik, dan juga dapat menjelaskan gagasan, pikiran, dan pendapatnya dengan percaya diri. Dan yang terakhir yaitu cultural sensitiveness, ditandai dengan seseorang dapat mencintai budaya sendiri di tengah berkembang pesatnya budaya asing, dan juga dapat menghargai setiap budaya yang ada. Dengan keenam hal tersebut, dapat menumbuhkan sikap kebiasaan berpikir produktif pada diri peserta didik. Dimensi yang keenam yaitu belajar secara bermakna. Cara guru membantu siswa agar dapat menggunakan pengetahuan secara bermakna dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu decision making. Yang kedua ada do investigation. Yang ketiga ada experimental inquiry. Yang keempat ada problem solving. Dan yang terakhir yaitu ada choose invention. Dimensi yang terakhir yaitu belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Belajar sebagai proses, yaitu di mana siswa menerima pengetahuan, melibatkan proses interaksi antara apa yang sudah diketahui siswa dengan apa yang ingin dipelajari siswa. Dan setelah itu, siswa dapat mengintegrasikan informasi tersebut menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah digunakan. Materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang 3 elemen penting pada pembelajaran abad 21 atau pembelajaran modern. Yang pertama yaitu ada Technological Pedagogical Content Knowledge atau disingkat dengan TPACK. TPACK adalah sebuah kerangka untuk mengintegrasikan teknologi dalam mengajar. TPACK menjelaskan 3 kajian pengetahuan utama. Yang pertama yaitu ada Technological Knowledge. Technological Knowledge meliputi pemahaman bagaimana menggunakan software dan hardware komputer, peralatan presentasi seperti dokumen presentasi, dan teknologi lainnya dalam konteks pendidikan. Yang kedua yaitu ada Content Knowledge. Content Knowledge ini mengarah kepada pengetahuan atau kekhususan disiplin ilmu atau materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada Pedagogical Knowledge, yaitu mendeskripsikan tujuan umum kekekasan pengetahuan untuk mengajar. Hal ini merupakan kumpulan keterampilan yang guru harus kembangkan supaya mampu mengelola dan mengorganisasikan pengajaran dan aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada kompetisi abad 21. Kompetensi harus dimiliki siswa pada abad 21 antara lain ada self-regulated thinking and learning, critical thinking and learning, creative thinking, collaboration, communication, serta cultural sensitiveness. Yang ketiga yaitu ada high order thinking of skill atau disingkat dengan HOTS. HOTS merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang bukan hanya sekedar mengingat, menyatakan kembali, dan juga merujuk tanpa melakukan pengolahan. Akan tetapi, kemampuan berpikir untuk menelaah informasi secara kritis, kreatif, berkreasi, dan mampu memecahkan masalah. Kita dapat melihat pembagian high order of thinking skill menurut taksonomi tujuan kognitif menurut Bloom. Jika dilihat dari tabelnya, ada knowledge, comprehension, dan application itu merupakan lots. Dan kalau HOT itu merupakan analisis, sintesis, dan evaluation. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.